Halo, selamat datang di video saya kali ini. Untuk teman-teman yang sudah mengenal saya, terima kasih banyak sudah mampir di video ini. Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Azwan Zamzami. Saya seorang praktisi hipnosis dan psikologi dari tahun 2010 sampai di tahun 2021 kali ini, atau di tahun ini, saya sudah mengumpulkan sebanyak 1.200 lebih alumni saya yang mempelajari hipnosis atau psikologi human development bersama saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin memahami psikologi lebih jauh, lebih dalam, yang ingin mempelajari hipnosis lebih dalam lagi, dan pengen tahu apa itu hipnosis, bagaimana hipnosis dapat bekerja dan mempengaruhi diri dan kehidupan kita, habiskan video ini dan jadilah seorang master. Oke, teman-teman semuanya, dari tahun 2010 saya mencoba untuk mulai mendalami satu bidang yang saat ini saya sangat cintai, ya, yaitu bidang hipnosis. Ada banyak orang yang mengenal hipnosis dari sudut pandang yang negatif, ada juga orang yang lain yang mengenal psikologi itu atau hipnosis ya dari sudut pandang yang lainnya juga. Nah, jadi sebenarnya saya nggak terlalu menghiraukan, ya. Ada orang yang menganggap ini ilmu hitam. Saya anggap bahwa mereka belum memahami ilmu ini sampai sedalam-dalamnya gitu, ya. Karena ketika kita belajar hipnosis, kita akan menemukan banyak hal yang sangat ilmiah, dan semuanya itu bersumber dari cabang ilmu psikologi gitu, ya. Jadi sangat ilmiah, sangat akademis banget gitu, ya. Jadi benar-benar masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa sih perbedaan hipnotis, hipnosis, atau hypnotizer gitu, ya? Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Sementara hipnosis adalah proses yang dilakukan oleh hipnotis untuk mempengaruhi bawah sadar seseorang dengan sugesti tertentu. Sementara hypnotizer itu mirip dengan hipnotis, ya. Ada beberapa wilayah yang menyebutkan pelaku hipnosis disebut hipnotis. Ada beberapa wilayah lainnya yang menyebutkan hipnotis adalah hypnotizer. Jadi hipnotis dan hypnotizer ini sebenarnya sama, dan hipnosis ini adalah proses yang dibangun atau dijalankan untuk mempengaruhi orang lain dengan media sugesti yang sangat efektif gitu, ya. Kalau kita bicara tentang hipnosis, ya, atau bicara tentang bagaimana kita mempengaruhi bawah sadar seseorang, kita bisa melihat ada tayangan hipnosis di televisi, ya, baik itu dari seorang master atau seorang expert. Ketika kita melihat ada orang yang dihipnosis, mereka kok mau gitu, ya, sampai guling-gulingan di jalanan, atau mereka kok mau gitu, ya, sampai peluk-peluk tiang atau peluk-peluk pohon gitu, ya. Kok bisa seperti itu? Apakah itu settingan gitu, ya, atau tidak? Nah, boleh saya jawab di sini. Sebenarnya hal-hal yang kita lihat di televisi yang dilakukan sama Mas Romi Rafael atau sama tokoh-tokoh hipnosis lainnya, itu sebenarnya semuanya pure, dan memang begitulah metode hipnosis, dan seperti itulah hipnosis bekerja. Loh, menurut saya ini settingan, kok orang mau aja gitu, ya, guling-gulingan di jalan atau peluk-peluk pohon gitu, ya. Padahal sugestinya itu setiap kali si hipnotis menunjuk pohon, dia lihat itu bukan pohon tapi tokoh idola. Kok bisa seperti itu gitu, nggak masuk akal gitu, ya. Bagi kita yang belum mengenal hipnosis memang nggak pernah masuk akal, teman-teman, ya, apa yang kita lihat di TV. Tapi kalau teman-teman sudah menyelami ilmu tersebut, teman-teman sudah mempelajari hipnosis sampai sedalam-dalamnya, kenapa ada subjek yang mau guling-gulingan di jalan, yang mau peluk-peluk pohon, dan mereka nggak ketawa sama sekali gitu loh. Bahkan ekspresi mereka itu ketika meluk pohon, itu mirip ekspresinya ketika memang mereka peluk tokoh idolanya gitu, ya. Jadi bukan ekspresi malu, tapi ekspresi terkesima. Karena happy banget gitu peluk idola gitu kan. Tapi kenapa bisa seperti itu? Nah, kejadian itu bisa terjadi karena seorang hipnotis atau hypnotizer berhasil membuka pikiran bawah sadar si subjek, lalu memasukkan sugesti-sugesti yang betul-betul tepat dan efektif banget gitu, ya. Sehingga pikiran bawah sadar subjek terpengaruh dan mengikuti apa yang diminta oleh seorang hipnotis. Tapi yang harus digarisbawahi di sini, teman-teman,
Kalau kalian mau belajar hipnotis, sekalipun tadi saya bilang subjek melakukan apa yang diminta oleh seorang hipnotis, tapi tetap pikiran bawah sadar kita itu terdapat value-value yang penting sehingga bisa menjaga kita sebagai seorang subjek untuk terhindar dari perilaku yang negatif. Katakanlah seorang hipnotis mau memberikan sugesti yang berkaitan dengan tanda kutip tindakan asusila, itu tidak akan mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena pikiran bawah sadar kita sudah tertanam nilai dari kita kecil bahwa perbuatan-perbuatan asusila itu tidak baik, bahwa perbuatan-perbuatan yang melawan norma atau etika itu tidak baik, dan itulah yang tetap diprogram oleh bawah sadar kita. Sehingga ketika kita disugesti oleh sugesti semacam itu tidak akan berhasil. Nah, jadi itu yang menarik dari pikiran bawah sadar manusia, teman-teman. Selanjutnya, yang paling menarik dari pikiran bawah sadar manusia adalah ketika kita berhasil mengakses pikiran bawah sadar kita, itu mirip seperti kita sedang menambang emas. Kita berjuang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk bisa berhasil membuka pikiran bawah sadar, untuk bisa berhasil membuka tambang emas. Setelah kita berhasil menemukan emasnya, wah, kita bisa melihat ada begitu banyak emas yang bisa kita tambang, ada begitu banyak nilai yang bisa kita ambil gitu. Nah, itu yang terjadi ketika teman-teman berhasil membuka atau menemukan akses masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Teman-teman bisa menggali minat, bakat, potensi, serta kompetensi atau skill apapun yang teman-teman inginkan. Karena ketika pikiran bawah sadar itu terbuka dan terkoneksi dengan teman-teman sendiri, itu akan membuat hal-hal yang sebelumnya teman-teman mungkin bilang, ah nggak mungkin, itu bisa jadi mungkin, teman-teman. Karena segala hal yang terjadi di dunia ini, segala hal bisa jadi mungkin ketika kita berhasil terkoneksi dengan bawah sadar kita dan kita padu-padankan dengan usaha juga yang keras. Dengan begitu biasanya kita akan berhasil untuk mendapat atau mencapai target dan tujuan hidup kita. Itu adalah sharing pertama saya ya, tentang hipnosis dan bagaimana hipnosis itu bekerja. Dan tadi saya juga udah sebutkan apa perbedaan hipnotis, hypnotizer, dan hipnosis. Dan di video selanjutnya saya akan sharing lagi tentang bagaimana hal yang luar biasa dari hipnosis dan bagaimana hipnosis bisa bekerja merubah hidup teman-teman. Ikutin terus videonya sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Azwan Zamzami. Sampai jumpa.